صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu 'alaika ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian selanjutnya untuk kitab fikih yang warna kuning halaman 65 yang kontras warna kuning bisa buka kitabnya pian lah. Kemudian yang warna putih kalau ada yang pakai kitab yang warna putih itu halaman 92 baris kedua sama pada baris kedua juga lah. Halaman 65 yang warna kuning, 92 yang warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqalluhu ayyan haniya bihaitsu tablughu rahatahu rukbataihi bil inhina'i bila inkhinasin. Nah, kemudian wal khamisu dan rukun sembahyang yang kelima. Nah, kita menyambung pembahasan tentang arkanus shalah, rukun sembahyang. 18 di sini rukun sembahyang yang di kitab inilah. Nah, 4 sudah kalau ya kah 4 sudah mulai dari niat. Ya kah kemudian takbiratul ihram. Ya kah kemudian berdiri bagi yang puasa pada sembahyang fardu kemudian membaca Fatihah. Nah, kemudian yang kelima sambungannya adalah rukuk. Wal khamisu rukun sembahyang yang kelima adalah ar-ruku'u. Rukuk. Nah, rukuk. Nah, rukuk pakai ain. Ya, rukuk. Rukuknya jasah jajar. Bilanya imam walaupun kada membawa ada membawa rukuk apa aja. Nah, ada bahasa bionya dah. Jadi rukuk. Nah, rukun sembahyang yang kelima adalah rukuk. Jadi habis berdiri itu sambungannya rukuk lah. Dan rukuk ini min khosa'isi hadil ummah. Di antara kekhususan umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena dahulu nabi-nabi sebelumnya itu ada juga sembahyang, cuman kadada ruku nang kayak kita ini rukunya. Jadi ini diantara khususiat Nabi kita, kekhususan umat Nabi kita. Ada namanya ruku. Nah, ada namanya ruku. Otomatis berarti iktidal pun diantara kekhususan yang ada pada umat Nabi kita juga. Yang ada pada kita. Karena umat sebelumnya itu tidak ada sholatnya itu pakai ruku. Karena berarti iktidal ada juga karena iktidal itu bangun dari ruku. Yang ada apa? Mungkin berdiri, sujud, itulah atau kayak apakah? Nah, yang jelas huwa min khosa'isi hadhil ummah. Jadi ruku ini diantara kekhususiatan ini umat. Nah, jadi untung kita ini ada ruku lah sempurna mana? Kita ini sembahyang ada rukuknya. Nah, ada ruku. Kemudian berarti otomatis iktidalnya kekhususan umat Nabi kita juga. Nah, karena kan iktidal itu kelaziman dari ruku. Konsekuensi dari ruku ada iktidal. Ya itu toh. Ya kan?
Nah, ruku. Jadi ruku termasuk rukun, kada boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Nah, lalu jersidin wa aqalluhu, dan sepaling minimalnya ruku, artinya nih paling minimal ruku itu sudah kawas sah rukunya. Nah, dianggap sah dah rukunya itu paling minimal. Karena ada paling minimal ruku, ada paling sempurna. Ya kalau yang sempurnanya kayak apa? Nah, yang paling minimal kayak apa? Minimal nih bila sudah tegawin angka ini sah sudah rukunya. Sah dah. Nah, apa nih ukurannya? Ayyan haniya bihaitsu tablugu rohatahu rukbataihi bil inhina'i bila inhinasin. Jadi sepaling minimal ruku itu ayyan haniya, bahwa bertunduk iya, bertunduk, cuman kadar ukurannya nih bertundukannya tikas mana yang paling minimal supaya sudah sah rukunya. Bihaitsu tablugu rohatahu rukbataihi, dengan sekiranya sampai dua rohahnya, dua tapak batin nih, batin tapak tangannya. Nah, batin tapak tangannya inilah bukan yang jarinya. Kemana? Sampai rukbataihi, kedua lututnya. Jadi bilanya inya bertunduk telah sekiranya batin tapak tangannya ini sampai ke lutut, itu sudah sah tundukannya. Yang namanya ruku itu bertunduknya itulah, bertunduknya itu bukan yang tangan ke lututnya itu bukan. Nah, itu tuh kesempurnaannya kan. Jadi yang naran ruku itu bertunduknya itu sudah sah, walaupun tangannya kadang mengikuti lutut. Nah, kada apa? Yang penting ukuran inya bertunduk itu jakanya inya meandak batin tapak tangannya ini ke lutut, itu sah sudah rukunya. Nah, itu tuh ukuran inya bertunduk. Ya, jadi ayyan haniyah sini bawa bertunduknya sekiranya sampai dua rohahnya, rohah ini nah batin tapak tangannya kepada dua lututnya, tapi sini bil inhina, dengan cara bertunduk disini, dengan cara bertunduk. Munnya kada bertunduk kada sah, yang tangannya panjang kira-kira ya Allah, jadinya sampai sudah ininya kah, itu kada mau. Dan sini catatannya bila inkhinas, dengan tidak inkhinas. Nah, inkhinas itu apa? Inkhinas itu dia itu menengadahkan bulunya ke atas, kemudian memundurkan bulunya ke atas, memajukan dadanya ke depan, ya kah? Kemudian memerengkan, itu inkhinas. Karena bila inkhinas cara bertunduknya itu tidak sah. Contohkan dulu lah yang sepaling minimal ruku. Di sini paling minimal ruku itu yang penting inya bertunduk, sekiranya inya meandak tapak tangannya ke lutut sampai, maka sudah sah tundukannya, rukunya. Nah, ini kan lutut dulu nih, ini tapak tangan. Nah, sampai dah kayak ini lapak ini ke lutut, berarti tunduk kayak ini sudah dikatakan ruku naranya. Sah sudah. Sah, sekalipun ini kada meandak lutut tangannya ini ke lutut, nang kayak ini sah aja, sah, karena bukan jadi syarat untuk ruku itu meandak tangan ke sini. Yang jadi syarat untuk ruku bertunduknya sekiranya tapak tangannya sampai ke lutut. Enggak, sah sudah. Bukan jari lah, kalau jari kan nang kayak ini sampai ada jari. Nah, itu berarti tunduknya ini belum sah. Karena yang sampai hanya jari. Harusnya tapak tangan yang ini. Tapak tangannya bukan tapak jari. Nah, sampai berarti sah sudah rukun ini. Nah, ini dengan kadar ukurannya tangannya sedang lah. Sedang aja. Nah, ada juga tangan orang itu panjang. Ada juga handap tangannya ya lah. Handap tangan. Jadi harus kayak ini bujurnya lah. Berarti harus kayak ini bujur. Ada. Ya, patokannya di orang yang sedang. Siapa aja orang yang tidak yang sedang aja tuh, tangannya sedang ya kalau lah, berarti sedang. Nah kayak nijar, bilanya sudah kayak nijar sampai sudah aja tangannya tuh ke lutut, berarti sudah sah dah kayak itu tuh orang tuh rokok, ya kah? Sah dah rokoknya. Nah ini jadi sidin paling minimal
ruko. Bertunduknya sekiranya sampai batin tapak tangannya ini ke lutut. Ya kah? Tapi sini bila inhinas lah. Tanpa inhinas. Inhinas itu mengundurkan kepalanya ke ini, dimajukannya dadanya, kemudian ini dimerengkan gini. Nah, kayak orang main bola lah, foto. Nah, aja ya. Sampai juga ini. Cuman ini kayak ada bertunduk kalau orang tunduk tuh kayak ini nah, ya kan? Nah. Oh, ini bajukan loh. Nah, ini orang mau main bola, mau foto kesebelasan ini. Nah, itu kada saja itu inhinas bahasa Arabnya. Kalau misalnya ada ya Allah. Oh, keren pang ya kalau lah. Keren pang, aman dilihat tuh nah keren. Cuman kada sah rukunya kayak itu. Ya lah. Sampai. Nah makanya kena bilanya pian tuh ruko tuh lah yang beke ini nah hati-hati kita ya lah yang model-model banu kayak itu ya lah orang tegak aja gitu nah kalau hendak pengkor banu juga sedikit aja nah supaya ini dikatakan masih bertunduk. Nah jadi itulah paling minimal ruku bertunduk sekiranya batin tapak tangan ini sampai ke lutut sekalipun kada diletakkannya tangannya ini ke lutut itu sudah sah. Ya kah? Ini namanya ruku sepaling minimal. Nah, itu sembahyang berdiri. Amun orang sembahyang berduduk mangjar. Ya berduduk contohkanlah di mapa paling minimal ruku. Ya orang sembahyang berduduk. Nah, sembahyangnya berduduk. Maka sini bilanya berduduk, paling minimal ruku itu untuk orang sembahyang berduduk inya menunduk akan sekiranya kepalanya ini atau dahinya ini berpintangan lawan lututnya. Nah, ini paling minimal ruku dalam sembahyang berduduk. Nah, kayak ini aja. Allahu Akbar. Nah, sampai ada berpintangan, berarti sah sudah rukunya kayak ini. Cuman karena yang abdolnya untuk sembahyang berduduk, yang akmal, yang paling sempurnanya adalah inya bertunduk sekiranya kepalanya berpintangan lawan tempat sujudnya. Nah, ya kah? Ini sempurnanya ruku sembahyang berduduk. Nah, yang sempurnanya ruku sembahyang berdiri bang, belum mana gila. Yang berduduk loh sekaligus. Jadi ini paling minimalnya. Kemudian sempurnanya ini. Amun sembahyang berduduk kayak ini aja rukunya Allah. Bebayar aja, belum sampai lagi pintangannya ke lutut, ini bertunduk, kepalanya nih, nah, dahinya nih, berarti kada sah lagi, harusnya. Nah, jadi berpintangan kalau lutut lawan dahinya, bertunduknya itu paling minimal, sempurnanya kebawakan lagi. Nah, ya kah? Nah, ini tadi Sidi menjelaskan bagi sembahyang berdiri paling minimal rukunya seperti itu. Nah, kemudian yang akmalnya apa enggak? Nah, wa akmalur ruku'i lil qaimi, dan sepaling sempurna ruku bagi orang yang sembahyangnya berdiri. Ini di dalam adalah taswiyatu dhahrihi wa unuqihi wa ra'sihi, yaitu meratakan pundaknya, belakangnya dan lehernya dan kepalanya. Nah, kemudian wa nasbu rukbataihi, dan mendirikan, mencagat akan dua lututnya, mufarraqataini, hal keadaan dipisah dicerai kedua kakinya itu, dua lututnya dicerai, wa qabduhuma biyadaihi, dan mengacak keduanya, atau mengacak itu artinya meletakkan tapak tangannya ini lah, mengacak dua lututnya dengan dua tangannya. Nah, kemudian wa tafriqu asabihi li jihatil qiblati tafriqan wasaton, dan memisahkan atau menceraikan jari-jarinya dihadapkan kepada arah kiblat. Diarahkan ke kiblat, kalau diceraikan, direnggangakan sedikit tapi tetap diarahkan ke kiblat dengan disiden renggang yang sedang. Nah, renggang sedang tuh kayak ini. Berarti kayak disiden yang paling sempurna ruku itu belakang bulu lawan kepala rata disiden. Yalah, satu. Kemudian
dua batis ini dicagatakan. Cagat. Kada yang dikengkorakan berarti ya kalau. Nah, ini pun siden nih lah. Nah, jadi tetap cagat. Kemudian siden lutut ini keduanya dipisah. Jangan nang ini lututnya digabung lututnya. Ya, nah aja. Ya, itu lain kalau sembahyang. Nah, jadi dipisah siden. Kemudian tangan ini, tapak ini diandak di lutut. Nah, diandak lutut. Diceraikan jari-jari ini jangan digenggam gini nah. Jangan digenggam gini. Dicerai itu di apa? Dikinikan gitu nah. Kemudian diarahkan ke kiblat seden. Diarahkan ke kiblat dengan direnggangkan jari-jarinya sedikit atau apa sedang. Jadi gini, jangan dulu kayak ini. Nah, jangan juga terlalu renggang. Nah, renggang tuh ini. Nah, terlalu renggang, yalah jasidin sedikit aja direnggang akan arahkan ke kiblat. Nah, arahkan ke kiblat. Jangan jasidin kayak ini nah. Nah, ini yang sempurnanya lah, yang sempurna akmalur ruku, sepaling sempurna ruku. Jangan dulu kayak ini sidin. Nah, atau kayak ini. Tapi sidin kayak ini. Nah, renggangkan sedikit, arahkan ke kiblat. Yalah, arahkan ke kiblat. Kemudian belakang gulu lawan kepala rata. Jangan kadang-kadang ada yang kada rata. Di mana yang kada ratanya? Di kepala. Kenapa? Kepalanya menengadah. Nah, karenanya hendak melihat ke pesujudan. Yalah, atau kepalanya tertunduk. Nah, ada juga kayak di kepala. Yalah, ada kepala. Nah, tertunduk berarti antara ke belakang bulu lawan kepala ada rata. Yang rata sih dan. Nah ini dicagatakan. Jadi sini nasburuk batai, mupar rokotai. Kan ini teh orang belajar lah. Ada dirinci akan. Jadi mulai menunduk akannya nah kayak ini diratakan di sini kayak ini nah. Nah jadi tetap aja rata mata aja karena diarahkan ke kiblat itu nah. Jangan karena hendak mata ini melihat ke kiblat lalu bulu tengadah nah aja. Nah. Ya. Dan jangan dua. Nih tapak tangan ini labihan pada lutut, makruh hukumnya. Nah, ke bawah landau. Orang ini kita menyebabkan rukunya kada kawarata. Karena pengkor ke bawah ini menciruk. Orang rata tuh taswiyah tuh kayak ini. Nah kayak papan. Nah, benar ratanya pulang bukan hanya belakang. Bulu sampai kepala rata. Sip. Yalah. Nah kayak itu. Amun kita labihan. Nah teka ciruk ke bawah ininya sedikit. Yalah. Nah lalu timbul karenanya labihan mengikut lalu ayam petengadah ini lah. Supaya nyaman melihat jauh. Nah, bulu ulang tak angkat kada rata kan. Orang di kitab tuh dibimbing akan orang nah kayak ini rupanya. Ya kah? Ini yang kita belajar ya lah. Nah, belajar itu sebetulnya rinci benar ya lah. Orang ini belajar fikih ini nah itu pang juga dijelaskan. Ya lah. Nah, jadi dasar ada kitabnya, ulamanya ada ya lah mencontohkan seperti itu dan kitab apa aja deh? Kita baca kitab Bajuri, membaca kitab ya Anatul Talibin, kayak itu juga penjelasannya sama, ya kan? Sama itu kitab-kitab muktamad aja lah yang diperpegangi oleh mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah. Itu ya kan? Nah, jadi kada apa-apa juga ya lah kita kita sudah belajar dan kayak itu. Ayo ada umpati. Jadi ada gurunya, ada sampai sanadnya kepada Rasulullah, ya kan? Nah. Ji, kita praktek Ji. Ya kan? Melihat nah, presiden nah. Karena sunnahnya kenalah Allahu Akbar ya kan? Nah, sampai sini. Nih dijarakkan ini masih ukurannya berdiri ya kalau. Nah. Ya. Jadi pian sini kita jungkang. Ya. Allahu Akbar. Nah, rata ya lah. Bulu jangan terlalu ya. Ya sudah yang itu kayak tukang rata lagi ya. Nah,
Ini cagat lah kepala pengpian tak jangan ditengahkan rata ke ini aja. Nah, ya. Tuh itu mana dasar kepala sih nanti. Yang penting jangan diusahakan yang ini di tengah-tengah ini. Ya lah, di kan tak nampak mana kalau hanya menengadahkan gini. Atau ini menunduk tapi rata. Biar mata aja yang mereka pesujudan. Kemudian ini lurus saja, kemudian jari pintar tadi apa tadi? Nah, jarinya kayak ini disini diarahkan jari-jari itu ke kiblat karena di sini arah yang paling mulia itu adalah arah kiblat. Jadi kita dalam sholat sekawanya atau sekawa kita mengarahkan ke kiblat itu arahkan aja ke kiblat. Jari batis kawa arah kiblat, arahkan ke kiblat sudah, ya kan? Nah, kemudian ini pangjar siku tangan. Nah, kalau untuk lakian itu sunat dibuka. Nah, dibuka. Jangan kayak ini. Ini sembahyangnya binian. Yalah disuruh berapatnya ditempelkan. Munya lakian kayak ini itu kena menjadi lelaki solehah. Wah. Karena gawean rokok binian yang mana ajar sembahyang. Apalagi kayak ini. Kurang jelas. Jadi dibuka kayak itu bang anunya prakteknya mudah-mudahan bujur kini kayak lah anak kayak bang jual belajar lah. Nah, ya sudah itulah sapaling sempurna rukun. Nah, habis sudahlah itu rukun yang kelima. Kemudian wasadisu dan rukun yang keenam ulang. Nah, rukun yang keenam sini. Tumakninatuhu ay ar-ruku'i. Nah, di sini rukun yang keenam tumakninahnya ruku. Jadi karena kada hanya ruku aja. Kemudian sambungan dari rukunnya dari ruku itu tumakninah dalam ruku. Nah, di dalam kitab ini Sidin itu memisah rukun tumakninah dengan rukun ruku. Jadinya hitungannya dua. Rokok sebuting, tumakninah sebuting. Dihitung sini sebuting. 6. Kalau pian kena baca di kitab yang fikih yang lain, sama misalnya kayak kitab napakah misalnya lah, kitab fikih yang lain, jar sidin 13 jaja rukun sembahyang bujur, karena sidin digabung rokok serta tumakninah sidin sebuting. Tapi yang jelasnya tumakninah ini tidak bisa dipisah dari rukuk itu. Yalah. Tidak bisa dipisah dari rukuk. Nah, entah hanya digabung dengan rukuknya atau dipisah. Yang jelas tumakninah wajib dalam rukuk. Nah, wajib dalam rukuk. Ini wajib dalam rukuk. Tumakninahnya. Tumakninah rukuk. Kayak apa? Gerang yang naranya tumakninah. Di sini bi antastakirro a'dha'uhu qabla rab'ihi. Nah, jelaskan sidin tumaninah itu nih apa gerang ya. Nah, mau kita belajar kalau tahu penjelasan ulama aja ya kan. Nah, kita kan tumaninah itu tenang kita, diam ya. Maka kita berbacaan. Subhana rabbiyal azim. Itu ada berdiam darahnya, ucap ya kan? Yalah, itu lah. Mun kita katakan aja toh yang darah tumaninah itu berdiam ya. Kita coba bacaan subhana rabbiyal azim. Nah, berarti kan masih kurang tepat apa diam itu diam apa? Nah, ya kah? Jangan karena diam jarang kayak itu aja lain. Tapi ada sambungannya diam apa diamnya? Apa yang didiamkan? Nah, gitu toh. Yaitu siden tumanina itu bi antastakirra a'dha'uhu qabla rafihi. Dengan bahwa istiqrar. Dengan bahwa tetap oleh anggota-anggotanya qabla rafihi sebelum ia mengangkatnya. Mengangkat atau bangun dari rukuknya. Jadi ketika inya tuh rukuk, nah lalu di situ diwajibkan lagi inya menetapkan anggota-anggotanya atau bahasa kita mendiamkan anggota-anggotanya sebelum inya mengangkat rukuknya. Atau bangun dari rukuk. Nah, jadi sidin yang narannya tumakninah itu
Inya tetap akan anggota-anggotanya itu jangan gerak bahasanya setelah inya melakukan gerakan untuk ruku. Jadi misalnya dari berdiri kalau lah Allahu Akbar. Nah, dia makan bujur-bujur anggotanya lah, anggota-anggota ininya. Kalau mulut kena lah, itu kan bapaknya langsung pembacaan anggotanya tuh badannya, tangannya, batisnya, kepalanya, yalah tetap siapa tetapnya biqadri subhanallah dengan sekedar membaca subhanallah. Itu tuh. Nah, dengan sekedar membaca subhanallah berapa detik kira-kira? Berapa detik? 1 atau 2? 3 detik lah. Oh, 3 detik lah. Subhanallah. Nah, berapa? Pokoknya ada ataunya diam bujur-bujur. Nah, tak. Sebelum inya mengangkatkan kepalanya untuk kembali berdiri atau namanya iktidal. Nah, itu tuh wajib tuh. Tumak ninah nih lah. Wajib. Rukun sih dan masuk rukun sih dan dipisah sih dan. Jadi setelah kita Allahu Akbar ada begananya kita. Nah, itu namanya tumak ninah. Nah, hanya karena bangun sami Allah liman. Ya ada orang tuh sembahyang Allah. Nah, berarti kadadanya stop, kadadanya menetapkan anggota-anggotanya yang supaya sahabat itu tetap lah, arti tetap tuh temandak bahasa kita, temandak anggotanya saatnya melakukan rukuk itu kadada, berarti kada tumaninah. Subhanallah. Nanya ada kemudian dihindiknya aja. Nah, jadi dihindiknya itu aja, itu kada tetap nanti, kada awal. Nah, wajib tumaninah nih. Yalah, Allahu Akbar. Walaupun untung beranai, cuman karena kesempurnaannya dalam ruku itu sunat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu karena belum dibahas din. Ya kita ini bagus kitabnya nih, bahas rukun aja dulu. Yalah, karena hanya sunatnya. Sunatnya dibagikan sidin 2, sunat abad, sunat hayat. Karena sunat abad sidin ini apa gang sunat abad itu yang mana bila ketinggalan sunat sujud sahwi. Nah kayak kunut, tasyahud awal itu dibahas sidin pulang. Karena sunat hayat itu sunat yang mengikuti rukun itu dibahas sidin pulang. Jadi bagus. Yalah, burutan itu kayak kita awalnya lah mulai dari bab taharah, dari bab wudu, sunat syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu, membatalkan wudu, bagus benar. Nah, yalah susunannya. Jadi sidin tumak ninah dalam rukuk wajib lah. Nah, jadi wajib bermandak. Nah, itu tuh perhatikan. Nah, inilah kadang-kadang ya Allah bisa kada terperhatikan nih tumak ninah nih, kada sah. Nah, ada. Kemudian wasabi'u wasaminu dan yang ketujuh dan kedelapan al-i'tidalu wa tuma'ninatuhu. Nah, i'tidal, rukun ketujuh i'tidal. Wa tuma'ninatu kedelapan tuma'ninahnya. Walau fi sholatin nafilatin, sekalipun dalam sembahyang sunat wajib juga i'tidal dan tuma'ninahnya. Nah, presiden yang ini alal mu'tamad. Jadi rukun yang ketujuh i'tidal. Apa gerak i'tidal itu? I'tidal itu audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin au qu'udin. Kembalinya orang yang sembahyang kepada sesuatu yang inya rukuk tadi. Bilanya sembahyangnya berdiri, berarti kembalinya berdiri. Bila sembahyangnya berduduk, kembalinya berduduk. Sidin kembalinya artinya bebuliknya orang sembahyang kepada sesuatu yang inya ruku'i tadi. Inya nih sebelumnya ruku bapak berdirinya aja sembahyang sembahyang berdiri lalu inya ruku. Nah kembalinya dari inya memulai ruku itu narannya i'tidal. Jadi kita bebulik. Ini orangnya sembahyang berdiri lalu nya ruku Allahu Akbar. Nah, bebuliknya sebelum rukuk itu naranya tidak. Di sembahyang apa? Berdiri. Berarti yang naran tidak itu berdiri bila sembahyang berdiri. Bebulik dari sebelumnya rukuk. Bilanya sembahyangnya itu berduduk. Nah, duduk ini. Lalunya rukuk. Berarti iktidalnya bebulik ini juga. Nah, ini tidak naranya. Yalah.
Jadi i'tidal itu babuliknya orang yang sembahyang kepada sesuatu yang ingin memulai rukuk tadi. Ingat nih, sebelum rukuk wajar berdiri, berarti ketika nyerukuk babuliknya itu narannya i'tidal. Ini rukun. Rukunlah. Nah, kemudian rukun yang ke-8 tumakninah dalam i'tidal. Kenapa tumakninah? Tetap anggotanya setelah ingin memulai i'tidal tadi. Sami'allahu liman hamidah. Yalah. Ini tetap dulu. Itu tumakninah. Nya banyak yang kadang tumakninah itu kadang-kadang di i'tidal nih. Yalah, ini sembahyang sunat ya Allah. Nah, sami'allahu liman hamidah. Ini langsung aja tanganin aja. Oh, punya laju pembacaan ya Allah. Nah, kada dapat tumakninah. Ada sah. Sekalipun pada sembahyang sunat misalnya. Nah, kaul yang muqtamad. Walaupun mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah ya kada merukunakan i'tidal. Itu wajib. Wajib. Ada juga mengatakan kalau sembahyang sunat, ada juga mengatakan kada wajib i'tidal. Sudah ada. Bilanya ada nangka itu jujar. Tapi jangan kan. Kenyamanan kan ya lah. Nyaman aja i'tidal tuh. Ya lah. I'tidal nyaman tuh manin nyaman. Nya, nah sebenarnya. Sami'allahu liman hamidah. Begana dulu. Jangan. Nah, kada ada tumakninah juga. Ya Allah, nah tangan bulai. Ya Allah, sami'allahu. Nah, kada ada stopnya. Bi antas takirra a'dha'uhu tetap bujur-bujur anggotanya. Biqadri subhanallah dengan sekedar membaca subhanallah. Nah, itu dah. Hendak berbulik, boleh juga kayak ini nah. Sami'allahu liman hamidah. Bagus lagi gini. Berbulik ini bagus. Lah, kenapa? Nyata tangannya kada beulai. Itu dulu. Yalah, kenapa aja berbulik mau sembahyang jangan. Yalah, ada memang kayak itu. Yalah, ada sebagian ulama yang mensunatkan berbulik nang kayak ini, gananya kayak ini kalau tangannya tadi. Jadi kalau di Makkah karena banyak tidak aja sami'allahu liman hamidah. Itu bujur aja orang. Bujur, yalah, berapa bujur? Tidaknya itu bubulik mau kiam kayak ini pulang jar. Nah, padahal bagus lagi tak? Bagus, apa? Nyata kada beulai ya tangannya. Yalah, orang bulai gini. Ada yang kau bulai itu yang ingin lapas kayak ini. Nah, makanya bila hendak yang mau belapas nang kayak ini, bujur tahan nih. Allahu liman hamidah. Atau, temandaknya jangan model. Hanya kada tumakninah. Pon? Maksudnya itu kayak ya? Oh, itu menambah gerakan lah. Nambah gerakan. Tapi kada sampai 3 kali berturut-turut kada batal ya lah. Enggak kayak ini aja sekali aja ya lah. Nah itu telah. Nah jadi tiga sini aja dulu. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu yang akan datangnya lah, bukan Sabtu ini. Insya Allah. Dan kita panjang umur sehat badan. Jadi sudah sampai rukun yang ke-8. Nah minta halal minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita semua diampuni. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disehatkan badan, diberikan kesehatan yang sempurna, selamat dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dan umur. Dan mudah-mudahan diselamatkan, dihindarkan, dijauhkan dari segala macam bala musibah penyakit, dan mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum min halal min ridha.